Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini saya beri tema minta kepada Tuhan. Kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal pertama di ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal pertama di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tentang Raja Salomo. Di sana dikatakan ketika dia berdoa, ketika dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan firman Tuhan menjelaskan Tuhan bertemu dengan Raja Salomo dan dia mempertanyakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mungkin pada saat hari ini seandainya Tuhan datang kepada kita baik lewat mimpi atau dalam hal yang lainnya, mungkin kita membuat list yang sangat panjang. Apa saja yang kita minta daripada Tuhan. Mungkin kita minta kekayaan, jabatan, atau mungkin orang-orang yang membenci kita supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari Raja Salomo. Ketika Allah bertanya kepada Raja Salomo apa yang ingin Tuhan berikan kepada dia, apa yang ingin dia minta. Di sana di ayat yang ke-11 jelas di sana dikatakan firman Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa Raja Salomo dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta supaya dia menjadi orang yang hebat, atau dia meminta supaya dia berumur panjang, atau meminta supaya orang-orang membenci dia, dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang diminta oleh Raja Salomo di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Yang diminta oleh Raja Salomo adalah hikmat dan pengertian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang diminta oleh Raja Salomo bukan kepada dirinya sendiri. Yang diminta oleh Raja Salomo bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kedagingannya sendiri, tetapi yang diminta adalah hikmat dan pengertian. Ini sangat dibutuhkan menjadi seorang pemimpin. Dia tahu dia akan menjadi satu pemimpin bangsa yang sangat besar, kata firman Tuhan. Dia adalah raja ketiga dari bangsa Israel sepenuhnya sebelum bangsa Israel pecah menjadi 2 kerajaan. Dia akan menjadi bangsa yang besar, memimpin satu bangsa yang besar. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang diminta oleh Raja Salomo itu dipandang baik oleh Tuhan. Yang diminta adalah hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian membuat Raja Salomo mengerti akan mana yang baik, mana yang tidak. Hikmat membuat Raja Salomo dapat memutuskan dengan adil apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Bahkan hikmat membuat Raja Salomo menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat, kata firman Tuhan. Dia bisa menjadi pemimpin yang benar, dia bisa menjadi pemimpin yang adil bagi rakyatnya. Bahkan dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Bahkan kata firman Tuhan, apa yang dipandang baik oleh Tuhan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Salah satu dari karunia Roh Kudus adalah karunia hikmat. Hikmat sangat kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Hikmat memampukan kita untuk membedakan mana yang benar dan salah, serta membantu kita mengambil keputusan yang baik.
Hikmat membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Hikmat membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Hikmat membuat kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan mana yang tidak baik itu bisa kita hindari. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, di ayat yang kelima bagian A, di sana dikatakan, Yakobus pasal pertama di ayat yang kelima bagian A, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Di sana dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Minta kepada Tuhan, karena apa? Tuhan adalah pemberi hikmat. Di dalam Amsal pasal 2 di ayat yang ke-6, Amsal pasal yang kedua di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di sana firman Tuhan menjelaskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan adalah yang memberikan hikmat. Jadi kepada siapa kita meminta hikmat? Yaitu meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, apa yang baik, apa yang benar. Hikmat itu akan membuat kita taat akan kehendak Tuhan, taat akan keperaturannya Tuhan, taat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo tahu benar bahwa itu hal yang sangat dia butuhkan di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin, yaitu hikmat dan pengetahuan. Dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak meminta supaya musuh-musuhnya dihukum oleh Tuhan, tetapi yang dia minta adalah untuk kepentingan bersama. Yang dia minta adalah untuk kepentingan rakyat yang ada, untuk kepentingan bangsanya, bagaimana mereka harus memimpin, bagaimana dia harus memimpin satu bangsa yang sangat besar. Sehingga dia minta, Tuhan berikan aku hikmat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan kita dalam mengiring Tuhan, dalam perjalanan kita dalam mengikut Tuhan, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Bahkan dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kita butuh hikmat Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita putuskan itu yang terbaik. Supaya apa? Kita mampu memilih yang benar, memilih yang terbaik. Dan kita melakukan itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Raja Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian, Tuhan beri lebih. Tuhan memberikan lebih dari apa yang dia minta. Di ayat yang ke-12, kita kembali dalam 2 Tawari pasal yang pertama. Di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja sebelumnya engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Di sana firman Tuhan menjelaskan, dia minta hanyalah hikmat dan pengertian. Tetapi firman Tuhan beri lebih dari apa yang dia minta. Tuhan berikan harta kekayaan. Tuhan membuat dia menjadi orang yang terhormat. Tuhan memberikan dia kemuliaan. Bahkan firman Tuhan, sebelum dia dan setelah dia tidak ada sekaya dan sehikmat Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Tapi kita belajar dari Raja Salomo, mintalah apa yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Mintalah apa yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 8 di sana dikatakan,
Matius pasal yang ke-7, di ayat yang ke-7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bisa dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang kita perlukan hari ini? Apa yang kita butuhkan hari ini? Kata firman Tuhan, minta itu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan. Tapi kita mau belajar dari Raja Salomo. Biarlah yang kita minta adalah yang terbaik. Dan apa yang kita minta, biar itu semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tidak selalu yang kita minta itu harus kepentingan diri kita sendiri. Harus kepentingan kemauan kita sendiri. Tapi kita belajar dari Raja Salomo, yang dia minta adalah kepentingan bersama. Dan Tuhan memandang itu sangat baik. Ketika dia meminta untuk kepentingan orang lain, Tuhan beri lebih dari apa yang dia minta. Karena Tuhan tahu itu semua dibutuhkan oleh Raja Salomo. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan apa yang terbaik, ketika kita meminta yang kita butuhkan, dan apa yang kita butuhkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, selebihnya Tuhan akan memberi. Bahkan Tuhan bisa beri lebih dari apa yang kita minta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin sampai hari ini apa menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, tetap berdoa, tetap berharap, tetap minta kepada Tuhan. Dan biarlah yang kita minta itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu memang benar-benar yang kita butuhkan. Maka seperti Raja Salomo, Tuhan memberikan lebih. Tuhan juga bisa memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Tuhan bisa memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar dari Raja Salomo. Apa yang dia katakan, apa yang dia minta. Ketika Tuhan bertanya, apa yang ingin aku berikan kepadamu? Yang diminta adalah hikmat dan pengertian, tetapi yang Tuhan berikan lebih. Dan itu juga yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan, buat setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah seperti Raja Salomo Tuhan bisa meminta apa yang terbaik bagi untuk orang lain. Biarlah setiap kehidupan kami juga kami bisa memiliki sifat seperti Raja Salomo, meminta apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Bahkan apa yang kami minta itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Memberkati setiap kehidupan kami, memberkati setiap pribadi kami, dan biarlah kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati, meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya hendaklah keluarga KPDR Sada Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.